Yoyo adalah seorang santri baru yang baru saja memasuki pesantren di bawah kaki Gunung Arjuno, Malang. Dengan semangat yang tinggi, ia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Setiap hari, setelah mengikuti pelajaran agama dan aktivitas pesantren, Yoyo dan teman-temannya sering menghabiskan waktu di warung makan kecil yang dikelola oleh Pak Budi, seorang pedagang yang dikenal ramah dan murah senyum. Warung makan Pak Budi terletak persis di samping pesantren, sehingga menjadi tempat favorit para santri untuk berkumpul. Di dalam warung, aroma masakan yang menggugah selera menyambut kedatangan mereka. Menu andalan warung tersebut adalah nasi goreng spesial, mie ayam, dan aneka gorengan yang selalu sedap. Suasana hangat dan ceria membuat para santri merasa nyaman, terutama setelah seharian belajar. Namun, seiring berjalannya waktu, Yoyo mulai merasakan ketidaknyamanan yang tak terdefinisikan. Pada malam hari, saat suasana semakin sunyi, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar warung. Suara-suara malam seakan menjadi lebih mengintimidasi, dan bayangan-bayangan di sudut-sudut ruangan semakin terlihat. Ia juga mendengar bisikan dari teman-temannya mengenai pengalaman seram yang pernah dialami oleh beberapa santri yang makan di warung itu. Suatu malam, saat Yoyo dan temannya, Roni, sedang menikmati sepiring nasi goreng, mereka mendengar percakapan antara beberapa santri yang lebih tua. Salah satu dari mereka, Ahmad, dengan nada serius mengatakan, "Kalian tahu kan tentang Pak Budi? Dia itu kaya mendadak, tapi ada cerita di balik itu semua. Dia melakukan pesugihan." Yoyo terkejut mendengar kata pesugihan. Ia mendekat untuk mendengarkan lebih lanjut, sementara Roni terlihat penasaran. Ahmad melanjutkan, "Konon, setiap bulan dia harus memberikan tumbal. Banyak santri yang hilang setelah makan di sini. Kalian harus hati-hati." Seketika, rasa lapar Yoyo sirna. Pikiran tentang tumbal dan pengorbanan mulai menggelayuti benaknya. Ia mencoba untuk tidak mempercayai cerita itu, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. Dalam perjalanan pulang, bayangan santri-santri yang hilang menghantui pikirannya. Keesokan harinya, saat pelajaran di pesantren, Yoyo tidak bisa fokus. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Pak Budi dan sejarah warungnya. Setelah bertanya kepada beberapa santri yang lebih senior, ia mendengar bahwa warung tersebut telah berdiri selama bertahun-tahun, dan pemiliknya sebelumnya adalah seorang pengusaha yang biasa-biasa saja, sebelum tiba-tiba menjadi kaya. Yoyo merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk pergi ke warung lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban. Saat tiba di sana, suasana di dalam warung terasa berbeda. Meskipun banyak santri yang sedang makan, Yoyo merasa ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Saat ia dan Roni duduk di pojok warung, mereka melihat Pak Budi melayani pelanggan dengan senyum lebar, tetapi matanya tampak kosong. Yoyo merasa merinding ketika melihat tanda-tanda aneh di dinding warung, seolah ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi di balik senyum ramah Pak Budi. Hari-hari di pesantren terus berlalu, tetapi ketidaknyamanan yang dirasakan Yoyo semakin mendalam. Suasana di pesantren, yang seharusnya menjadi tempat suci penuh kedamaian, kini terasa lebih mendesak dan menakutkan. Malam-malam yang seharusnya tenang seringkali diwarnai dengan suara-suara aneh yang datang dari luar, membuat para santri merasa gelisah. Pada suatu malam, saat pelatihan rutin di pondok, para santri dihadapkan pada tes mental yang diadakan di kuburan keramat dekat pesantren. Tes ini adalah bagian dari pelatihan untuk menguji ketahanan mental dan spiritual mereka. Yoyo merasa berdebar saat mendengar pengumuman tersebut. Ia tahu bahwa kuburan itu dianggap angker dan tidak semua santri berani mendekatinya, apalagi untuk menghabiskan waktu di sana. Malam itu, Yoyo dan teman-teman santri berkumpul di halaman pesantren sebelum berangkat. Ustadz menjelaskan bahwa mereka akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan harus pergi ke kuburan satu persatu. Setiap kelompok diminta untuk membawa lilin dan dupa sebagai simbol pengingat kepada arwah. Yoyo merasa cemas tetapi juga penasaran. Ia ingin membuktikan dirinya, meskipun ketakutan terus menghantuinya. Ketika mereka tiba di kuburan, suasana terasa mencekam.
Bulan yang bersinar redup seolah menutupi cahaya dengan awan gelap. Yoyo melihat ke sekeliling dan merasakan aura mistis di tempat itu. Makam-makam yang terhampar, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, seakan-akan menyimpan rahasia yang dalam. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yoyo ditempatkan bersama Roni dan dua santri lainnya, Aisyah dan Farhan. Ustadz memberi instruksi agar mereka berdiri di dekat salah satu makam dan menyalakan lilin. Setelah itu, mereka harus bercerita tentang ketakutan masing-masing dalam kegelapan. Yoyo merasa jantungnya berdegup kencang. Setelah lilin dinyalakan, suasana menjadi semakin mencekam. Hanya suara angin dan desiran daun yang terdengar. Roni mulai bercerita tentang ketakutannya akan kehilangan orang-orang terkasih. Sementara Farhan berbagi tentang mimpinya yang selalu diganggu oleh sosok misterius. Ketika giliran Aisyah tiba, ia menceritakan tentang pengalamannya melihat sosok putih di dekat kuburan itu beberapa minggu yang lalu. Suaranya bergetar saat ia menjelaskan bagaimana sosok itu menghilang begitu saja setelah ia berdoa. Ketika Yoyo diminta untuk berbagi, ia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan ketakutannya akan kehilangan masa depan dan impiannya menjadi seorang ulama. Namun, saat ia berbicara, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Tiba-tiba, lilin yang mereka nyalakan padam. Semua santri terdiam, kebingungan dan ketakutan. Dalam kegelapan, Yoyo merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Roni dan Farhan mulai panik, dan Aisyah berusaha menenangkan mereka. Dalam kebingungan, suara-suara aneh mulai terdengar, suara bisikan yang tidak bisa dipahami. "Ini bukan tempat yang aman," teriak Roni, berusaha mencari jalan keluar. Mereka semua berusaha menyalakan lilin lagi, tetapi tidak berhasil. Kegelapan semakin pekat dan ketakutan mulai menguasai mereka. Yoyo merasakan bahwa ini bukan hanya ketakutan biasa, ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai mereka. Saat mereka berusaha mencari jalan kembali, Yoyo mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ia teringat akan cerita-cerita yang didengar tentang kuburan keramat ini. Apakah ada arwah yang tidak tenang? Pikiran itu membuatnya semakin ketakutan. Dalam keadaan panik, mereka berlari kembali ke arah yang mereka anggap benar, tetapi di tengah kabut gelap, semua arah terasa sama. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka berhasil menemukan jalan keluar menuju halaman pesantren. Ketika mereka sampai, napas mereka terengah-engah, dan wajah mereka pucat. Ustadz menunggu di luar, melihat dengan cemas. "Bagaimana? Apa yang kalian rasakan?" tanya Ustadz dengan nada khawatir. Yoyo dan teman-temannya saling bertukar pandang, tidak tahu harus mulai dari mana. Yoyo akhirnya mengumpulkan keberanian dan menjelaskan apa yang terjadi. Ustadz mendengarkan dengan serius dan berkata, "Kuburan itu memang memiliki kekuatan yang tidak bisa dipahami manusia. Jangan sekali-kali datang ke sana tanpa izin dan niat yang baik." Setelah malam yang mencekam di kuburan keramat, Yoyo merasa tidak bisa tenang. Ketakutan yang ia alami membuatnya semakin penasaran tentang kebenaran di balik warung Pak Budi. Ia tak bisa mengabaikan cerita-cerita yang beredar di kalangan santri mengenai tumbal dan pesugihan. Dalam hatinya, Yoyo bertekad untuk menyelidiki lebih jauh, meskipun ia tahu risiko yang harus dihadapi. Keesokan harinya, Yoyo mengajak Roni untuk pergi ke warung setelah belajar. Roni, yang juga merasakan kegelisahan yang sama, setuju meskipun ia tampak ragu. "Kita harus hati-hati, Yo. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal aneh," ucap Roni, matanya berkilau dengan ketakutan. Setelah selesai dengan pelajaran, mereka bergegas menuju warung. Suasana di luar tampak tenang, tetapi Yoyo merasakan ketegangan di dalam hatinya. Setibanya di warung, mereka melihat Pak Budi melayani pelanggan dengan senyuman yang tampak ramah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya, seolah ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum itu. Mereka memutuskan untuk duduk di pojok warung, jauh dari keramaian. Sambil menunggu pesanan, Yoyo memandangi dinding warung, memperhatikan setiap detail. Di salah satu sudut,
ia melihat sebuah papan kecil yang tergantung dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Dalam hati, Yoyo merasa ada sesuatu yang aneh dengan papan itu. Saat menunggu makanan, Yoyo mengambil keberanian untuk bertanya kepada Pak Budi. "Pak, bisa cerita sedikit tentang sejarah warung ini?" Tanyanya dengan nada santai, meskipun jantungnya berdegup cepat. Pak Budi tersenyum, tetapi ada kilatan ketegangan di matanya. "Ah, warung ini sudah lama berdiri. Banyak santri yang datang dan pergi. Saya hanya berusaha memberi yang terbaik untuk mereka," jawabnya singkat. Yoyo merasa bahwa jawabannya tidak memuaskan. Setelah makan, Yoyo dan Roni memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka berpura-pura ingin ke toilet, tetapi sebenarnya mereka berencana untuk mencari tahu lebih dalam di balik meja Pak Budi. Dengan hati-hati, mereka melangkah ke belakang warung, memastikan tidak ada yang melihat. Di belakang meja, Yoyo menemukan beberapa buku catatan. Dengan cepat, ia membuka salah satu buku tersebut. Halaman-halaman itu penuh dengan tulisan mengenai transaksi dan catatan aneh yang mencatat nama-nama santri yang pernah datang. Yoyo terkejut saat menemukan beberapa nama yang sudah tidak ada di pesantren, santri yang hilang. "Roni, lihat ini," seru Yoyo, suaranya bergetar. Roni ikut melihat dan ekspresi wajahnya berubah menjadi ketakutan. "Kita harus segera keluar dari sini," bisiknya. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, suara langkah kaki terdengar mendekat. Yoyo dan Roni panik dan bersembunyi di balik tumpukan kotak-kotak di belakang warung. Dari tempat persembunyian mereka melihat Pak Budi berbicara dengan seorang pria tua yang tampak misterius. Obrolan mereka terdengar samar, tetapi Yoyo bisa menangkap beberapa kata. "Tumbal, bulan ini, harus lebih banyak," kata Pak Budi dengan nada yang tegang. Pria tua itu hanya mengangguk, wajahnya menyimpan rahasia yang dalam. Setelah beberapa saat, Pak Budi dan pria itu pergi, meninggalkan Yoyo dan Roni dalam keadaan bingung. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Roni, suaranya bergetar. Yoyo merasa bahwa mereka harus melaporkan apa yang mereka temukan kepada Ustadz, tetapi saat itu juga, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Warung itu seolah memiliki daya tarik yang kuat, menarik mereka untuk tetap tinggal dan mencari tahu lebih dalam. Ketika mereka keluar dari tempat persembunyian, Yoyo tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Saat mereka berjalan kembali ke tempat duduk, Yoyo melihat ke sekeliling warung dan merasakan aura aneh. Semua pelanggan tampak menikmati makanan mereka, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menyelesaikan makanan, mereka memutuskan untuk pergi dan merencanakan langkah selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, Yoyo merenungkan apa yang baru saja mereka saksikan. Kenapa Pak Budi membutuhkan tumbal? Apa yang terjadi pada santri yang hilang? Setelah malam yang penuh ketegangan dan penemuan mengejutkan di warung Pak Budi, Yoyo merasa semakin terdesak. Ia tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang sangat salah di balik kesuksesan pedagang itu. Ketika berbincang dengan Roni, mereka sepakat bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Namun, apa yang harus mereka lakukan? Keesokan harinya, saat pelajaran berlangsung, Yoyo tidak bisa fokus. Semua yang diajarkan Ustadz seolah-olah mengalir begitu saja tanpa dapat ia serap. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, mencari cara untuk menghentikan Pak Budi sebelum lebih banyak santri yang menjadi tumbal. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi teman-temannya. Setelah pelajaran selesai, Yoyo dan Roni mendatangi Ustadz mereka, Ustadz Ahmad, seorang yang bijaksana dan dihormati di pesantren. Dengan hati-hati, mereka menceritakan semua yang telah mereka temukan, percakapan antara Pak Budi dan pria tua, catatan santri yang hilang, serta rumor tentang pesugihan. Ustadz Ahmad mendengarkan dengan serius. "Kekayaan yang tidak halal selalu mengundang malapetaka," katanya tegas. "Kita harus segera mengambil tindakan. Namun, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Ini bukan hal sepele." Setelah diskusi panjang, Ustadz memutuskan untuk mengumpulkan beberapa santri senior dan merencanakan langkah-langkah untuk menyelidiki lebih lanjut.
Namun, Yoyo merasa tidak sabar. Ia merasa bahwa waktu tidak berpihak pada mereka, dan mereka harus bertindak lebih cepat. Malam itu, Yoyo dan Roni berencana untuk kembali ke warung, berharap bisa menemukan lebih banyak bukti. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh Pak Budi. Dengan keberanian yang tersisa, mereka menyelinap keluar dari pesantren dan menuju ke warung. Setibanya di sana, suasana warung tampak sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang sedang makan di dalam, dan Pak Budi tampak sibuk di belakang meja. Yoyo dan Roni memperhatikan dengan seksama, mencari petunjuk yang bisa membantu mereka. Mereka menemukan pintu belakang warung sedikit terbuka. Yoyo merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. "Ayo, Roni, kita masuk dari sini," bisiknya. Roni tampak ragu, tetapi Yoyo meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Mereka masuk ke dalam ruangan gelap yang terasa lembab dan pengap. Di dalam, mereka menemukan beberapa kotak yang berisi bahan makanan dan alat-alat masak. Namun, di sudut lain, Yoyo melihat sebuah lemari kayu tua yang tampak mencolok. Dengan rasa penasaran yang besar, mereka mendekat. Ketika Yoyo membuka pintu lemari, ia menemukan tumpukan kertas dan catatan. Dengan cepat, ia mulai membuka catatan tersebut. Yang mengejutkan, banyak di antaranya adalah daftar nama dan tanggal. Yoyo merasa ngeri ketika melihat bahwa beberapa nama yang tercatat adalah santri yang hilang. "Roni, lihat ini," seru Yoyo, menunjukkan kertas itu pada temannya. Roni mendekat dan wajahnya menjadi pucat saat membaca nama-nama yang tercantum. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Yoyo dan Roni panik dan segera menutup lemari, bersembunyi di balik tumpukan barang. Suara itu semakin dekat, dan detak jantung mereka berdengung dalam kesunyian yang menegangkan. Sesaat kemudian, Pak Budi muncul, berbicara dengan seorang wanita tua yang tampak misterius. Suara mereka rendah, tetapi Yoyo bisa mendengar sedikit percakapan mereka. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Bulan ini harus ada tumbal," kata Pak Budi dengan nada tegas. Wanita itu mengangguk, wajahnya menyimpan rahasia kelam. Yoyo merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak hanya berbicara tentang tumbal, tetapi juga tentang rencana yang sangat serius. Setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada bahaya. Setelah beberapa saat, wanita tua itu pergi, dan Pak Budi kembali ke belakang warung. Yoyo dan Roni memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyian mereka dan segera pergi dari sana. Dengan cepat, mereka berlari keluar dari warung, napas mereka terengah-engah. Di luar, Yoyo dan Roni saling memandang dengan ketakutan. "Kita harus memberitahu Ustadz segera," kata Yoyo, merasa ada yang tidak beres. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, Yoyo merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka. Saat mereka berlari menuju pesantren, perasaan tertekan semakin kuat, seolah ada mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Keesokan harinya, Yoyo dan Roni menceritakan semua yang mereka lihat kepada Ustadz Ahmad dan beberapa santri senior. Ustadz mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi ia juga terlihat khawatir. "Apa yang kalian temukan sangat serius. Kita harus bertindak, tetapi kita juga harus berhati-hati. Pak Budi adalah orang yang berbahaya." Ustadz memutuskan untuk mengumpulkan bukti dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Namun, Yoyo merasa gelisah. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ketika Ustadz Ahmad beranjak untuk mengatur rencana, Yoyo dan Roni memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun mereka tahu bahwa langkah ini bisa berbahaya. Setelah mengumpulkan bukti dan berbagi informasi dengan Ustadz Ahmad, Yoyo dan Roni merasa semakin terdesak untuk menghentikan Pak Budi. Mereka dapat merasakan ketegangan di udara, waktu semakin mendesak, dan mereka tahu bahwa tindakan harus segera diambil sebelum lebih banyak santri menjadi korban. Malam itu, Ustadz Ahmad memanggil beberapa santri senior untuk merencanakan strategi. Mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari cara untuk menghadapi Pak Budi.
Yoyo merasa bersemangat, tetapi rasa takut tetap menggelayuti benaknya. Ia tahu bahwa mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat gelap. Keesokan harinya, Yoyo dan Roni kembali ke warung. Suasana di luar tampak tenang, tetapi saat mereka melangkah masuk, hati mereka berdegup kencang. Mereka memutuskan untuk berbicara langsung dengan Pak Budi dan meminta penjelasan tentang rumor yang beredar. Yoyo merasa bahwa jika mereka bisa menghadapi Pak Budi dengan bukti, mungkin mereka bisa menghentikannya. "Selamat sore, Pak Budi," sapa Yoyo dengan suara yang berusaha tenang. "Kami ingin berbicara tentang beberapa hal yang kami dengar." Pak Budi menatap mereka dengan senyuman yang terasa dingin. "Oh, ada apa ini, anak-anak?" tanyanya, tetapi Yoyo bisa merasakan ketegangan di antara mereka. "Rumor tentang tumbal dan pesugihan," jawab Roni, berusaha mempertahankan keberanian. "Kami ingin tahu kebenarannya." Mata Pak Budi menyempit, dan senyumnya menghilang. "Kalian seharusnya tidak mempercayai semua yang kalian dengar. Itu hanya omong kosong," jawabnya dengan nada menakutkan. Tetapi Yoyo bisa melihat kilatan kemarahan di matanya. Yoyo dan Roni merasa terjebak dalam situasi yang semakin berbahaya. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang. "Kami tahu tentang nama-nama santri yang hilang," kata Yoyo, menatap Pak Budi dengan berani. "Kami akan melaporkan ini kepada Ustadz jika Anda tidak memberi penjelasan yang masuk akal." Pak Budi tampak semakin marah. "Kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kalian tidak mengerti konsekuensi dari tindakan kalian," teriaknya, suaranya menggema di dalam warung. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Yoyo dan Roni merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka segera berbalik dan berlari keluar dari warung. Mereka tahu bahwa mereka harus segera memberitahu Ustadz tentang apa yang terjadi. Saat mereka berlari ke pesantren, Yoyo merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Kegelapan seolah mengintai dari belakang, dan ia tahu bahwa Pak Budi tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setibanya di pesantren, mereka langsung mencari Ustadz Ahmad dan menceritakan semua yang terjadi. Ustadz mendengarkan dengan serius, tetapi wajahnya tampak khawatir. "Kita harus berhati-hati. Ini bukan masalah sepele. Jika Pak Budi merasa terancam, ia bisa melakukan apa saja untuk melindungi rahasianya," kata Ustadz. Malam itu, Ustadz Ahmad memutuskan untuk mengumpulkan semua santri dan memberitahu mereka tentang bahaya yang mengintai. Ia menjelaskan tentang pesugihan dan konsekuensi dari tindakan itu. Yoyo merasa lega bahwa mereka tidak sendirian, tetapi rasa takut masih menyelimuti hatinya. Namun, saat mereka berkumpul di masjid, Yoyo merasa bahwa ancaman dari Pak Budi semakin dekat. Ketika mereka selesai berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Ketika mereka keluar, mereka melihat warung Pak Budi terbakar. Api berkobar-kobar, dan teriakan terdengar dari dalam. Yoyo merasa terkejut dan bingung. "Apa yang terjadi?" tanyanya kepada Roni. Sementara mereka berdiri di luar, Pak Budi muncul dari balik api dengan wajah yang marah dan penuh kebencian. "Kalian telah menghancurkan segalanya," teriaknya. Suaranya seolah mengandung kekuatan gelap. Di tengah kekacauan, Yoyo melihat sesuatu yang mengerikan. Sekelompok santri yang hilang muncul dari kegelapan, tampak lemah dan bingung. Mereka adalah teman-teman Yoyo yang pernah menghilang, dan wajah mereka menunjukkan tanda-tanda penderitaan yang mendalam. Yoyo merasa hatinya hancur. Ia berlari ke arah mereka, tetapi Pak Budi menghentikannya. "Mereka sudah menjadi milikku," teriaknya, matanya berkilau dengan kebencian. "Kekayaan ini datang dengan harga." Seketika, Yoyo merasakan rasa penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa semua yang mereka lakukan untuk menghentikan Pak Budi mungkin tidak akan pernah bisa mengembalikan teman-teman yang hilang. Dalam sekejap, api semakin membesar, dan suasana menjadi kacau. Yoyo berusaha menyelamatkan teman-temannya, tetapi Pak Budi melawan dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami. Saat api menghanguskan warung, Yoyo menyadari bahwa mereka tidak bisa menang. Mereka terjebak dalam siklus kegelapan yang tidak bisa dihentikan. Dalam kekacauan itu,
Yoyo melihat Roni berusaha melindungi santri yang hilang, tetapi semua terlambat. Api melahap segalanya, dan dalam sekejap, kegelapan menenggelamkan mereka.